Sudahlah, yang lain-lain itu tidak terlalu prinsip, ya kan? Tentang pilkada, sudah pilkada kita serahkanlah kepada ya junior itulah. Siapapun yang dipilih gak ada masalah, nggak ada kita, silakan, nggak ada intervensi. Saya jamin nggak ada itu. Saya mohon dengan sangat, berilah suaramu kepada Jenderal Ahmad Lutfi dan Gus Taj Yassin Maimun. Aja diguyu ya lor ya. Ki sampai Pak Prabowo gitu sampai wani menjilat ludahnya sendiri. Padahal beberapa bulan kemarin ya wis tegas menyatakan tidak akan melu-melu. Masyarakat banyak menyoroti tantangan yang dihadapi Prabowo Subianto dalam masa transisi kepemimpinan sebagai Presiden baru Indonesia. Transisi ini berlangsung cukup menantang karena pengaruh dan akar kekuasaan dari masa kepemimpinan Jokowi yang selama 10 tahun masih terasa kuat. Tekad Prabowo untuk ikhlas kepada bangsa dan negara akan tetap dipegang teguh. Tantangan utama Prabowo bukanlah soal utang atau kerusakan struktural lainnya, melainkan upaya menyatukan kembali dua elemen yang telah dirusak selama kepemimpinan Jokowi, yaitu kata dan perbuatan. Tidak melakukan koreksi saat ini, maka akan menjadi presiden ke depan di setiap pemilihan di berbagai tingkat. Bila kita tidak melakukan koreksi, maka praktek yang terjadi kemarin akan dianggap sebagai kenormalan dan menjadi kebiasaan, lalu menjadi budaya dan akhirnya menjadi karakter bangsa. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dengan rasa hormat dan penuh harap mohon peristiwa ini jangan dibiarkan melewat tanpa dikoreksi. Selama 1 dekade, kedua hal tersebut telah dipisahkan, sehingga masyarakat mengalami keraguan terhadap konsistensi antara ucapan dan tindakan pemerintah. Salah satunya sikap tidak netral Prabowo Subianto dalam Pilkada 2024 yang dinilai telah menjadi sinyal buruk terhadap demokrasi Indonesia. Bukan tidak mungkin, sikap tidak netral itu juga dicontoh oleh ASN dan aparat penegak hukum. Sikap tidak netral Prabowo terlihat jelas usai ia berbicara lewat video singkat untuk meminta warga Jawa Tengah memilih paslon Ahmad Lutfi Taj Yassin. Untuk itu, saya butuh dukungan dari provinsi dan dari kabupaten. Saya percaya bahwa dua tokoh yang tepat untuk Jawa Tengah adalah Saudara Komisaris Jenderal Polisi Ahmad Lutfi. Itu menjadi kode aparat ASN, polisi atau tentara untuk ikut dalam barisan pengkodean itu. Itu disebut sebagai pengkondisian oleh seorang yang punya pangkat tinggi. Artinya sampai ke bawah juga potensi untuk bermain tidak netral sudah dimulai oleh Prabowo. Dukungan secara langsung dari Prabowo untuk Taj Yassin tidak lepas dari pengaruh Jokowi. Apalagi video tersebut diunggah tidak lama setelah Prabowo beserta Lutfi dan Taj Yassin bertemu dengan Jokowi. Jokowi masih punya ambisi untuk mempertahankan kekuasaan dengan menaruh orang kepercayaannya minimal di Jawa Tengah yang menjadi wilayah domisilinya. Saya minggu lalu mendengar pidato Presiden Prabowo, hati saya tergetar, Pak. Ketika beliau mengatakan tidak ada titip-titip dalam pilkada. Silakan semua yang junior-junior, saya terharu, Pak. Karena sebelumnya banyak sekali peristiwa-peristiwa yang membuat kita meragukan di beberapa tempat provinsi, ya, yang intervensi berbagai instrumen kekuatan negara itu sangat nyata, telanjang, dan masif. Tapi kebahagiaan saya dengan pidato presiden itu luntur hanya dalam waktu 3 hari. Ketika kemudian Presiden Republik Indonesia yang sangat kita hormati, Pak Prabowo Subianto, ternyata kemudian menjadi endorser, promotor untuk satu pasangan calon gubernur di Jawa Tengah. Namun, paslon Lutfi Taj Yassin belum bisa diyakini menang melawan rivalnya Andika Hendar Priadi yang diusung oleh PDIP. Ambisi Jokowi tersebut yang dinilai akan kembali mencederai demokrasi Indonesia. Kalau memang ada, kalau mau bicara sekarang, Mbak, nih ya saya kasih Anda data supaya kita bicara data ya. Ya. Ini kita lihat aja nih dari media sosial nih, ya. Mohon tolong Tegal dipantau sebab ada pengusaha perangkat desa memenangkan paslon ini. Ya Tuhan, lindungilah suara Pak Andika
sudah melihatkan cara pilpres mau dipakai. Ini bahasa rakyat loh. Oke, Ya, begini-begini banyak. ya oke. Dari zaman dulu Sekarang, juga banyak. Bentar Kalau dulu, di tadi Anda udah ngomong, biar Ya, kita silakan. gantian ya, gantian, nggak apa-apa. Saya tunjukkan data-data yang kita masuk sekarang. Ini ada video langsung dikirim ke saya bagaimana kepala-kepala desa Baik. langsung mengkampanyekan ya di satu tempat dengan video rekaman semua ada. Kita lihat misalnya di Jateng, bagaimana aparat penegak hukum secara aktif mobilisasi pasukan dan dana.